الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال عز وجل وهو أصدق القائلين وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة رحمكم الله أوصيني وأوصيكم بتقوى الله كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Malam ini insyaallah kita akan mengkaji satu tanda daripada tanda-tanda asyratus sa'ah yang 10. Kita melanjutkan setelah kita mengkaji tanda yang besar berupa kemunculan Dajjal, maka tidaklah Dajjal itu bisa diselesaikan fitnahnya kecuali oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Maka malam ini kita melanjutkan episodenya dengan episode nuzulnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Ayyuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 159, wa inna man ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, tidaklah seorang pun dari ahli kitab baik Yahudi dan Nasara kecuali pasti akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum kematian Nabi Isa alaihissalam. Dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka, umat Yahudi dan umat Nasrani yang ada sekarang. Jadi seluruh orang Yahudi dan seluruh orang Nasrani yang sampai sekarang hidup, kelak ketika nanti mereka menemui Nabi Isa alaihissalam, pasti di antara mereka akan ada yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak mati, tidak terbunuh oleh apa? Oleh konspirasi orang-orang kafir. Dan mereka akan mempersaksikan keberadaan Nabi Isa. Dan mereka akan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka setelah kedatangan Nabi Isa, mesti mereka akan menjadi muslim. Maka setelah itu tidaklah ada orang ahlul kitab lagi. Setelah turunnya Nabi Isa, ahlul kitab tidak ada lagi. Yang ada adalah muslim wal kafir. Karena saat Nabi Isa alaihissalam datang, Nabi Isa sedang mempersaksikan kepada mereka tentang penyelewengan yang terjadi dalam agama Nasrani dan penyelewengan yang ada di dalam agama Yahudi atas klaim-klaim dusta mereka.
Sehingga persaksian mereka hari ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya beliau mengatakan mereka seluruhnya akan membenarkan Nabi Isa alaihissalam ketika dia turun ke dunia untuk membunuh Dajjal. Karena orang Yahudi meyakini bahwa Dajjal itu adalah siapa? Al-Masih. Maka ketika Dajjal dibunuh, maka mereka akan mempersaksikan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang benar, tidak mati, membawa ajaran Rasulullah SAW, membawa ajaran Nabi, membawa ajaran Islam, agama Al-Hanifiyah Al-Ibrahimiyah. Agamanya datuk mereka Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi agama mereka, ajaran mereka sejak saat itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekarang mereka masih bisa klaim, tapi nanti sudah nggak ada klaim lagi bagi mereka. Sehingga ketika itu hanya ada satu din Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam yang al-Hanif. Imam Tabari menjelaskan dalam tafsirnya. Kemudian ayat yang lainnya yang menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam pasti akan turun di akhir zaman kelak. Wa innahu la'ilmu lis-sa'ah, dan sesungguhnya dia Nabi Isa alaihissalam itu sendiri la'ilmu sa'ah lis-sa'ah, bagian daripada ilmu akhir zaman, ilmu tentang kiamat. Ketika dia turun, maka sungguhnya itu pertanda tentang dekatnya hari kiamat. Fala tamtarunna biha, maka sekali-kali kamu jangan ragu-ragu. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zukhruf ayat 61. Fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Jadi kedatangan Nabi Isa alaihissalam atau nuzulnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman itu ada sesuatu yang pasti. Ibnu Tafsir menjelaskan dalam tafsirnya, fala tamtarunna biha ayyi la tashakku fiha inna waqi'atun wa kainatun la mahala. Sungguh kedatangan Nabi Isa di akhir zaman, nuzulnya adalah suatu peristiwa yang tidak diragukan, pasti terjadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskannya demikian. Kemudian Mujahid, seorang tabi'in, imam ulama tabi'in, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu yakni di antara tanda datangnya hari kiamat adalah turunnya Isa ibnu Maryam sebelum tegaknya hari kiamat. Imam Qatadah, seorang tabi'in, juga menjelaskan bahwa tentang maksud ayat ini adalah turunnya Isa ibnu Maryam yang merupakan tanda dari tanda-tanda tegaknya hari kiamat. Jadi turunnya Nabi Isa alaihissalam itu sendiri merupakan tanda hari kiamat. Dan jangan diragukan lagi sudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakannya dalam surat Az-Zukhruf ayat 61. Kemudian berikutnya dalam tafsir Al-Baghawi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Muhammad, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza asantumuhum fasuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tad'al harbu awzaraha dzalika walau yasha Allahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd walladzina qatalu fi sabilillahi fala yudilla a'malahum. Surat Muhammad ayat 4. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah mereka di batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan mereka. Sampai perang berakhir. Dalam ayat ini, kalimat hatta tad'al harbu awzaraha ditafsirkan oleh para ulama, di antara mufassirin yang mereka mengatakan mereka mengalahkan orang-orang musyrik dengan membunuh dan memenjarakan mereka sampai seluruh agama yang ada memeluk Islam. Jadi peperangan antara ahlul iman dengan ahlul kufur itu tidak akan pernah
berhenti. Sampai kapan? Hatta taqumas saah. Sampai tegaknya hari kiamat. Hari kiamat itu kapan? Yakni ketika nuzulnya Nabi Isa alaihis salam. Sifat Taifah Mansurah. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin la yuqatiluna fi sabilillah hatta taqumas saah. Hatta taqumas saah maknanya hatta nuzuli Isa ibnu Maryam. Hatta tad'al arbu auzaraha. Sehingga seluruh din ini kembali kepada dinul Islam. Atau dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala suratul Anfal atau suratul Taubah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sehingga din ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya din ini belum akan kembali kepada Allah, din Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunnya Nabi Isa alaihissalam. Surat Muhammad ayat 4. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari wal Muslim as-Sahihaini, "Walladzi nafsi biyadihi la yusikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita." Dan demi yang jiwaku ada di tangannya, Rasulullah SAW bersumpah, pasti bahwa akan turun terhadap kalian Isa ibnu Maryam sebagai hakaman muqsita, sebagai penguasa yang adil, fayaksirus salib, yang akan memecahkan salib, wa yaqtulul khinzir, dan membunuh babi, wa yada'ul jizyah, dan mengangkat jizyah, wa yafidul mala hatta la yuqbalu ahad, membagikan harta hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Wa hatta takuna sajdatul wahidatun khairan minad dunya wa ma fiha, sehingga saat itu satu kali sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang segala ini ada di dalamnya. Satu kali sujud lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalam. Jadi nanti tugasnya Nabi Isa diantaranya sebagai pemerintah yang adil, memecahkan salib. Karena salib itu dalam konteks ini ketika subhat tentang Nasara itu diangkat oleh Nabi Isa alaihissalam, maka itu adalah dusta, dan itu adalah simbol penyembahan pada berhala, dihapus, dianjurkan. Wa yaqtulul khinzir, dan membunuh babi. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Wa yada'ul jizyah, dan mengangkat jizyah. Jizyah itu diberikan kepada siapa? Ahlul kitab. Ketika ahlul kitab sudah tidak ada, maka jizyah juga tidak ada. Yang ada adalah orang kafir dan orang mukmin, orang musyrik. Orang musyrik tidak dikenakan jizyah. Wa yafidul mal, dan mereka membagikan, Nabi Isa alaihissalam membagikan harta sehingga tidak ada seorang pun di kalangan orang-orang manusia saat itu butuh harta itu. Karena apa? Sudah saking makmurnya. Dan ibadah saat itu, satu kali sujud saja lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Ayuhal ikhwah, beberapa dalil tadi menjelaskan, ada diambil kesepakatan oleh ulama kaum muslimin. Ulama ahlu sunnah diantaranya Imam Syarfari mengatakan bahwa ada ijma dalam umat ini bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali, dan tidak ada satupun pendapat yang menyelisih pendapat ini. Yang mengingkari pendapat ini hanyalah para filsuf dan orang-orang bincang serta orang-orang bodoh. Mereka ini sebenarnya tidak perlu dianggap perkataannya, tidak perlu dihiraukan. Para ulama menyepakati hal ini, dan mereka meyakini bahwa Isa akan berhukum dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan membawa ajaran yang baru yang berdiri sendiri ketika ia turun dari langit, ketika masa nuzulnya nanti.
Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ijma'. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan, ketika beliau menjelaskan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan meneladani mereka dengan meninggalkan bid'ah yang sesat. Sembari beliau menyebutkan beberapa di antaranya adalah keyakinan akan turunnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Siapa yang menolaknya, sungguh mereka adalah ahlul bid'ah yang sesat. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Dan orang-orang yang sesat itu, dan mereka mengagungkan logika kedangkalan mereka, bahwa ketika mereka berargumen dengan argumen yang sangat rapuh, menyanggah bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam itu adalah sesuatu yang tidak benar. Di antara pendapatnya mereka mengatakan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam turun, itu berarti membatalkan ayat maupun beberapa banyak hadis yang menjelaskan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir. Dia menyanggahnya dengan begitu. Padahal Nabi Isa alaihissalam dijelaskan ketika dia turun tidak membawa risalah baru, tetapi melanjutkan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pendapat ini sangat rapuh sekali. Itu yang pertama, yang menolak bahwa Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman. Pendapatnya seperti itu, maka ditolak. Kemudian yang kedua, di antara mereka itu yang menolak mengatakan bahwa khobar tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah khobar ahad. Padahal para ahli hadis menjelaskan hadis tentang khobar Isa ini adalah bahkan mutawatir. Para ahli hadis menjelaskan hadis tentang Nabi Isa alaihissalam ini mutawatir. Sungguh hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang menyebutkan bahwa kisah Nabi Isa alaihissalam ini khobar ahad menjelaskan kepada kita bahwa mereka tidak memahami ilmu tentang periwayatan hadis. Bahkan tidak paham tentang ilmu hadis itu sendiri. Ini Imam Albani menjelaskan dalam Aqidah Thahawiyah, Syarah Aqidah Thahawiyah. Kemudian sanggahan dari Syekh Abu Fadl Abdullah Siddiq Al-Khimari dalam kitab beliau Aqidah Ahlussunnah fi Nuzul Isa, beliau menjelaskan sungguh bahwa telah mantap pendapat turunnya Nabi Isa alaihissalam dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari para imam, para ulama, semua mazhab, bahkan tertuang dalam kitab-kitab sunnah hingga sampai kepada kita secara mutawatir dari generasi ke generasi. Bahkan dijelaskan dalam penjelasan ini, beliau menjelaskan bahwa riwayat tentang Nabi Isa alaihissalam ini telah dijelaskan oleh tidak lebih daripada 25 orang sahabat, 30 orang tabi'in, dan serta lebih banyak lagi daripada tabi'ut tabi'in. Dan ini masdarul ilm. Tiga golongan ini adalah masdarul ilmu. Sumbernya ilmu. Kalau mereka meriwayatkan dengan benar, insya Allah semuanya pasti benar pendapatnya. Bahkan para pengarang Ainul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan telah mutawatir. Bahkan pengarang Ainul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan telah mutawatir khabar Nabi Muhammad SAW akan turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit dengan jasadnya ke bumi ketika telah mendekati kiamat, dan ini adalah mazhab Ahlus Sunnah. Jadi siapa yang tidak mengakui turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, sungguh dia telah keluar dari patokan, dari pakem Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga Imam Ahmad menuduhnya dengan mereka adalah golongan ahlul bid'ah yang sesat. Di antara mereka adalah Jahmiyah, Mu'tazilah. Kemudian yang terakhir di sini adalah kaum Qadaniyah. India itu apa?
Ahmadiyah. Ya. Ahmadiyah, kalau Mu'tazilah dan Jahmiyah itu menuduhnya karena tadi dengan khobar ahad, kemudian yang kedua tuduhannya bahwa Nabi Isa itu tidak mungkin turun karena nanti akan membawa risalah yang baru. Tetapi kalau Qadiniyah ini, kemudian Ahmadiyah ini malah menuduh bahwa Nabi Isa itu memang mati, dibunuh, gitu. Malah lebih sesat lagi. Jadi tidaklah mereka yang menolak ini kecuali mereka dari golongan memang yang ditentukan oleh para ulama menjadi kelompok kesesatan dalam akidah. Ayo al-ikhwah, kemudian dilanjutkan bahwa kapan dan bagaimana turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dijelaskan bahwa Rasulullah SAW meriwayatkan, Rasulullah bersabda dalam riwayat Nawas bin Sam'an bahwa Nabi Isa alaihissalam turun di sebelah timur Masjid Damaskus, atau terkenal sekarang ini dengan Masjid Umawi, Masjid Jami' Damaskus, Masjid Umawi, di menara putihnya, dengan mengenakan dua lapis baju berwarna kuning dengan celupan za'faron, seraya meletakkan kedua tangannya di atas kedua malaikat, sayap dua malaikat. Jadi Nabi Isa turun dari langit itu seperti inilah bahasanya begitu. Berpegangan pada dua sayap malaikat. Turun. Bila ia menundukkan kepalanya, maka air menetes, dan bila ia mengangkat kepalanya, keringat bercucuran seperti mutiara. Jadi ketika dia nunduk, maka keluar semacam keringat itu, rambutnya itu memang disifati basah oleh Rasulullah SAW. Mengkilat basah. Kemudian ketika nunduk, semua semacam ada tetesan air. Ketika dia mengangkat, maka jatuhlah keringatnya itu, tetesan air yang ada di mukanya itu, seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya kecuali pasti mati, dan bau nafasnya sejauh mata memandang. Isa datang dalam rangka mencari Dajjal hingga menemunya di pintu Lut lalu membunuhnya. Setelah itu Isa bin Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tentang tingkatan mereka di surga kelak. Saat mereka seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, "Sungguh, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada yang bisa memerangi mereka, karena itu giringlah mereka hamba-hambaku tersebut ke Bukit Tur Sina." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Ya'juj wal Ma'juj. Dari segala penjuru mereka datang dengan sangat cepat. Jadi Taifah al-Mansurah ini nanti ditemui oleh Nabi Isa alaihissalam, diusap wajah-wajah mereka, kemudian disampaikan kepada mereka tentang kedudukan mereka di surga kelak. Dan nanti mereka dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam menuju Bukit Tur Sina. Untuk supaya apa? Diselamatkan dari Ya'juj Ma'juj. Tidak ada satu bangsa pun yang mampu mengalahkan Ya'juj Ma'juj. Termasuk Taifah al-Mansurah, gak bisa. Makanya jadi ini adalah alamatul kubro. Sesuatu yang masuk alamatul kubro itu persoalannya larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dajjal, fitnahnya manusia nggak bisa mengalahkan Dajjal, maka larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa. Nanti keluar Ya'juj Ma'juj begitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan Ya'juj Ma'juj, kembalinya kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh mereka dengan asbab doanya Nabi Isa alaihissalam. Di antara hikmah turunnya Nabi Isa alaihissalam bahwa dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau Nabi Isa alaihissalam turun pada saat-saat puncaknya makar Dajjal dan bala tentaranya, untuk menghancurkan klaim mereka. Kemudian yang kedua, untuk menghancurkan klaim mereka
bahwa Nabi Isa alaihissalam telah mereka bunuh setelah menuduhnya sebagai tukang sihir serta membantah kedustaan dan tipu daya Dajjal dan menghabisinya serta kaum yang senantiasa mengagungkannya sebagai sembahannya, yakni orang-orang Yahudi. Jadi 3 atau 5 program Dajjal dan bala tentaranya yang disampaikan dihantarkan kepada khususnya kaum muslimin. Yang pertama, demoralisasi. Demoralisasi. Ini programnya Dajjal dan bala tentaranya ya. Yang pertama demoralisasi. Yang kedua deislamisasi. Pertama moralisasi itu kita dibuat maksiat terus sama Dajjal dan bala tentaranya. Dengan segala bentuk kemaksiatannya dalam semua sisi. Ekonomi kita dibuat maksiat dengan riba. Kehidupan berkeluarga kita dibuat maksiat dengan zina dan segala bentuknya. Tabarujat dan segalanya. Kemudian dalam sisi kemasyarakatan kita dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ujung dari demoralisasi adalah deislamisasi. Kita dibuat murtad oleh Dajjal dan bala tentaranya dengan segala programnya. Ada nabi baru, ada ajaran agama baru, ada isme baru, ya kan? Pokoknya intinya deislamisasi. Yang berikutnya adalah depopulasi. Dajjal dan bala tentaranya menyebarkan kepada kita program depopulasi dengan mengurangi kaum muslimin khususnya dan penduduk kaum manusia pada umum. Apa saja yang belum lahir dibuat mati, tidak perlulah. Yang belum lahir dibuat tidaklah lahir. Dengan apa? Program apa? Yang sudah lahir dibuat cepat mati dengan penyakit-penyakit. Iya. Dengan peperangan dibunuh. Bahkan kalau kita mau baca lebih detail sekarang ini program teknologi mereka sekarang ada namanya depopulasi dengan cara mengaktifkan bencana alam. Dengan teori mereka, senjata mereka yang mereka kenal dengan harp itu. Juga mempengaruhi iklim sedemikian hingga membuat nggak terkendali iklim. Jadi ekstrim suasananya. Wallahu a'lam bishawab. Kayak sekarang ini ya. Di mana-mana, terutama daerahnya kaum muslimin, semuanya cuacanya ekstrim. Bukan di Indonesia ya, sampai Saudi sana, sampai Lebanon sana, semuanya ekstrim sekarang ini. Hujan nggak terkendali, banjir, hujan es di Saudi, hujan es sekarang ini. Hujan butiran es itu loh, banjir luar biasa kemarin. Jadi bukan Indonesia saja, angin taufannya juga, bukan Indonesia saja, semua. Kemudian sekarang gunung semua sudah aktif. Wallahu a'lam. Mulai dari bulan September itu ya. Dari mulai Semeru ya, sebelumnya Semeru, kemudian Halmahera, dari Halmahera Hawe, dari Hawe balik Semeru, Semeru Merapi, Merapi Kerinci, Kerinci kemudian di Chili dan Italia. Gempa Cianjur saja, kemarin saya ke sana, tanya kepada mereka yang ada di sana, tenaga-tenaga relawan di sana. Sekarang sejak Senin saya ke sana, itu sudah sejak gempa pertamanya sudah lebih daripada 300 kali gempa. Kemudian diikuti pada hari Senin itu juga, Minggu itu gempa Padalarang, Sobo. Kemudian sorenya Garut. Besoknya mana? Ada lagi besoknya itu. Cianjur lagi ya. Kemudian tadi Bumi tadi. Oh Jember. Terus ini. Gerak semua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya adalah dekapitalisasi.
atau demarginalisasi. Kaum muslim ini dibuat tidak punya kapital, dibuat miskin. Banyak caranya mereka. Yang ujungnya nanti menurut pengamat-pengamat adalah digital money ini kan. Setelah itu akan terjadi program itu secara besar-besaran. Dekapitalisasi. Yang Indonesia mungkin bulan ini tahun 2023 akan menerapkan rupiah digital. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian depowerisasi. Ujungnya begitu. Umat Islam dibuat tidak berdaya. 5 program Dajjal dan bala tentaranya pada kaum muslimin khususnya dan manusia pada umumnya. Ketika suasananya seperti itu, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Al-Mahdi sendiri sudah nggak mampu kan, dalam kisah yang kemarin itu kan, pasukan yang dikirim oleh Mahdi nggak balik, kirim lagi nggak balik, dikirim ketiga kali nggak balik. Sebagian murtad, sebagian dibunuh. Ketika mereka terkepung di Baitul Maqdis, maka turun Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam turun dalam rangka menolong kaum muslimin. Yang berikutnya adalah hikmahnya adalah untuk menghapus 2 agama besar Yahudi dan Nasrani yang sudah tidak lagi membawa maslahat sesudah kebenaran Islam itu terungkap, serta menghapus dominasi dan konspirasi mereka terhadap Islam yang sebelumnya dianggap sebagai ideologi perusak. Islam ini kan tadi jadi jadi bulan-bulanan, di mana-mana dituduh kan begitu. Padahal Islam sendiri adalah agama yang membawa kepada kemaslahatan umat, bukan umat Islam saja, umat manusia pada umumnya, bahkan alam semesta. Ketika Islam itu diterapkan, maka seluruh alam ini akan tunduk, taslim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada fungsinya, memakmurkan manusia. Tapi justru hari ini mereka tolak. Karena apa? Mereka tuduh. Karena mereka adalah Dajjal dan bala tentara. Jadi siapa-siapa yang menuduh ideologi Islam adalah ideologi perusak, ya mereka itu pasti Dajjal dan bala tentara. Nah, ini bukan syubhat. Ini sesuatu yang fakta. Karena apa? Ketika Islam itu tegak, kedoliman itu pasti nyingkring. Ketika Islam itu tegak, kedoliman itu pasti tidak akan ada. Kalau sifat Islam itu jujur dan adil. Sedangkan sifat kedoliman itu dolman wajuran. Dolman itu dolim dan tidak jujur. Sumbernya itu saja. Maka orang-orang dolim tidak suka ketika Islam itu tegak. Atau ketika orang dolim berkuasa, maka tidak suka terhadap Islam. Karena nanti akan mengganggu kedoliman mereka. Intinya seperti itu. Yang berikutnya, bahwa ada sisi yang kedua. Yang kedua bahwa turunnya beliau, Nabi Isa alaihissalam, memang sudah dekat dengan ajalnya karena tidak pantas seorang makhluk yang diciptakan dari tanah untuk mati di langit. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Taha 55, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari bumi manusia itulah kami jadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Jadi manusia ini diciptakan dari bumi, dari tanah, mati dikubur di dalam tanah, dan dibangkitkan juga dari tanah. Nabi Isa alaihissalam belum mati. Untuk mengembalikan pada fitrahnya, Nabi Isa harus mati. Maka matinya juga harus dia kembali ke dalam bumi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi untuk menyelesaikan fitrahnya dia sebagai manusia. Demikian Imam Qurtubi menjelaskan. Kemudian yang ketiga, kata Imam Qurtubi, Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke dunia di akhir zaman karena apa? Bahkan ini
salah satu sebab di antara sebab dinaikkannya Nabi Isa alaihissalam. Salah satu sebab di antara sebab-sebab yang dinaikkannya Nabi Isa alaihissalam ke langit dunia. Kemudian nanti diturunkan oleh Allah SWT. Ya ini apa? Karena doanya Nabi Isa alaihissalam ketika beliau alaihissalam membaca dalam Taurat dan Injil ayat yang termaktub dalam suratul Fat. Dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Siapa yang menjelaskan tentang sifat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika membaca ini dalam Taurat dan Injil, Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah, "Ya Allah, Allahumma ja'alni ummata Muhammad min ummati Muhammad." Bayangkan, Nabi Isa alaihissalam ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita ini mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka dengan sebab itu Nabi Isa dinaikkan ke langit dan nanti diturunkan lagi ke bumi menjadi umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman. Bayangkan. Karena doanya Nabi Isa. Dia dinaikkan kemudian nanti diturunkan kembali. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam yang termasuk ulul azmi. Siapa ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Semuanya diuji, semuanya lulus dan semuanya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Isa alaihissalam belum, sudah diuji, ya kan? Dikejar, difitnah, mau dibunuh, tetapi belum menang. Di antaranya begitu. Maka untuk menemui takdir ulul azmi dia harus dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkan dan dimenangkan terhadap Dajjal dan bala tentaranya. Sebagai janji Allah Subhanahu wa taala kepada ulul azmi. Itu di antara hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian berikutnya bahwa Nabi Isa alaihissalam datang ke bumi di saat itu Imam Mahdi adalah pemimpin tertinggi kaum muslimin. Maka di sini ada 2 pendapat. Yang pertama bahwa Imam Mahdi menjadi imam daripada Nabi Isa alaihissalam. Bahwa kepemimpinan umat ini dipegang oleh laki soleh dari umat ini dan Isa sebagai pengikutnya. Ini pendapat pertama. Di antaranya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Bahwa Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bagaimana sikap kalian jika Isa ibnu Maryam turun di tengah-tengah kalian, sedang imam kalian juga dari kalangan kalian, yakni Al-Mahdi. Maka dimaksud imam ini dalam syarahnya oleh Syarah Imam Bukhari Ibnu Hajar menjelaskan adalah imam dalam masalah din dan imam dalam masalah dunia. Jadi dalam hadis ini wa imamukum minkum, imam kalian adalah dari kalian sendiri, termasuk Nabi Isa menjadi makmumnya. Di antaranya juga adalah hadis dari Jabir bahwa akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang berperang di atas kebenaran, yang selalu menang hingga hari kiamat. Beliau bersabda, lalu turunlah Isa ibnu Maryam. Lalu pemimpin mereka berkata, kemarilah. Nabi Isa dipanggil, pimpinlah kami sholat. Karena Nabi Isa turun ketika waktu tidak sholat subuh. Ketika iqamat sedang dikumandangkan. Maka pemimpin saat itu, yakni Al-Mahdi, memanggil Nabi Isa alaihissalam untuk memimpin sholat, mengimami sholat. Tapi Nabi Isa menjawab, tidak. Sesungguhnya sebagian kalian atas sebagian yang lainnya adalah pemimpin.
sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap umat ini. Takrimatullahi hadhil ummah. yakni sebagai pemuliaan Allah atas umat ini adalah menjadikannya pemimpinnya bagian daripada umat itu sendiri. Hadis Sahih Muslim. Dari sini para perawi hadis, pensarah hadis menjelaskan. Yang pertama bahwa keengganan Nabi Isa alaihissalam sebagai imam kaum muslimin karena keutamaannya diberikan Allah Subhanahu wa taala atas umat Muhammad. Yang kedua, ditolaknya dalam rangka menepis subhat bahwa beliau datang dengan membawa syariat baru dan bahwasanya syariat Muhammad terus berlangsung hingga hari kiamat. Ini pensyarah hadis menjelaskan begitu. Jadi tidak boleh dipahami dengan nuzulnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman membawa syariat yang baru. Tidak seperti itu. Bahkan beliau menjelaskan, Imam Qurtubi menjelaskan bahwa bahkan Umar ibn Khattab, bahkan Rasulullah SAW itu pernah mengatakan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, andai kata Musa hidup sekarang di masa Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak pantas baginya kecuali mengikuti aku, kata Rasulullah SAW. Maka Isa alaihissalam hanya turun untuk meneguhkan syariat ini dan memperbaharuinya karena ini adalah syariat terakhir dan Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Bahkan dikuatkan oleh asar dari Ka'ab bin Ka'ab bahwa fa innama bu'istu waziran walam ub'asu amiran. Bahwasanya aku ditutus sebagai wakil, wazir, bukan diutus sebagai pemimpin. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak datang sebagai pemimpin, tapi sebagai wakil. Ini yang pendapat pertama. Karena memang hadisnya begitu dan beberapa keterangan yang hadis-hadis yang lainnya. Tetapi ada hadis kedua yang menjelaskan dari Abu Hurairah juga bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryam fa ammakum minkum." Sedang dia Nabi Isa alaihissalam memimpin kalian. Jadi ada dua hadis. Yang pertama fa imamukum minkum, ini fa ammakum minkum. Lalu Nabi Isa alaihissalam turun dan memimpin kalian. Kemudian perawi hadis ini menjelaskan kepada yang mendengarnya, loh saya juga mendengar bahwa ada hadis yang begini, yang tadi, yang awal. Maka dijelaskan oleh perawi, yakni Ibnu Zaib ini, maknanya bahwa qala fa ammakum bi kitabi rabbakum tabaraka wa ta'ala wa sunnata nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya memimpin kalian yakni berdasarkan kitabullah dan sunnah nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Sebagai umat Muhammad. Ayo al-ikhwah. Kemudian dari pendapat tadi, dua pendapat tadi ya, maka saya singkat langsung ya. Kemudian dikompromikan oleh para ulama atas dua pendapat tadi. Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah beliau mengatakan bahwa tawatirul akhbaru bi annal mahdi min hadhil umma wa anna Isa yusalli khalfahu. Sudah mutawatir berita-berita bahwa Al-Mahdi itu berasal dari umat ini dan bahwa Isa itu menjadi makmumnya dalam sholat berjamaah. Kemudian Al-Barzanji dia mengatakan bahwa Al-Mahdi yang menjadi amir saat Isa alaihissalam turun. Demikian diambil dari Al-Adawi dalam Sahih Musnad dengan judul Kepemimpinan Al-Mahdi atas Isa alaihi salam. Jadi semacam ada kesepakatan bahwa Nabi Isa itu awalnya adalah jadi makmum.
Tapi kemudian dikompromikan dengan hadis tadi bahwa memang masa Al-Mahdi itu sangat singkat. Sejak kemunculannya sampai meninggalnya dia 7 sampai 9 tahun. Bahkan para ulama menjelaskan saat-saat kemenangan Al-Mahdi melawan Dajjal itu adalah masa akhir kepemimpinannya Al-Mahdi. Artinya tidak lama setelah itu Al-Mahdi meninggal dan kepemimpinannya digantikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kepemimpinan Al-Mahdi itu kepemimpinan terakhir dari bangsa Quraisy. Setelah itu tidak ada lagi bangsa Quraisy memimpin. Digantikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ada lagi yang menjelaskan bahwa sebagaimana tadi hadis yang tadi dilakukan oleh Ka'ab tadi, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sebagai wazir, penasehat daripada Al-Mahdi. Yang berikutnya, masa-masa kehidupan Nabi Isa alaihissalam ketika beliau hidup. Seluruh agama-agama sudah tidak ada lagi. Hanya ada satu agama, yakni agama Islam. Kemudian ini watakunul kalimatun wahidatun fala yu'badu illallah wa tada'al harbu auzaraha wa tuslabu quraisyun mulkaha. Bahwa nanti ketika Nabi Isa alaihissalam turun, agama itu sudah akan menjadi satu saja. Maka tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka terhapuslah semua hal yang menyebabkan peperangan. Jadi dominasi peperangan itu asbabnya adalah ideologi, agama. Ketika agama menjadi satu, sudah tidak ada lagi asbab untuk menjadi peperangan. Maka saat itu suku Quraisy kembali terambil kekuasaannya. Dengan meninggalnya Al-Mahdi, suku Quraisy hilang kekuasaannya. Kembali kepada Nabi Isa, kemudian dilanjutkan oleh Bani Qahtan Al-Himyari. Kemudian dijelaskan Abu Hurairah lagi, wa takunu da'watun wahida, dakwah akan menjadi satu, maka kalian ini fa'aqra'uhu salam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa uhaddisu fayusaddiquni falamma hadartuhu al-wafa qala aqra'uhu minni salam. Dakwah saat itu akan menjadi satu, yakni dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dakwah Islam. Maka kalian sampaikanlah salamku kepadanya. Rasulullah titip salam pada umat Muhammad yang menemui zaman Nabi Isa dan bertemu dengan Nabi Isa untuk menyampaikan salamnya Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Isa. Dan ini diulang ketika Rasulullah mau wafat. Qala aqra'uhu minni salam. Sampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam nanti kelak salam dari Rasulullah SAW. Ini kita punya amanah dari Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan salam beliau kepada Nabi Isa alaihissalam ketika kita mendapati Nabi Isa alaihissalam. Ini amanat ini. Umat-umat harus tahu ini amanat. Jadi agama menjadi satu. Yang berikutnya, kembalinya seluruh keberkahan dan kelapangan di muka bumi. Saya sampai jam berapa ini? Kemudian Allah mengirimkan hujan, di mana semua rumah yang terbuat dari tanah liat, juga rumah yang dari bulu, yakni kemah-kemah, tidak bisa menahannya, pasti akan kena hujan itu. Lalu akan mencuci bumi sehingga bersih seperti kaca. Kemudian dikatakan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu. Maka ketika sejumlah orang dapat memakan buah delima dan berteduh dengan kulitnya delima, dengan payung, jadi payung. Dalam hadis yang lain yang tentang malhama itu kalau delima dibagi dua, tusuk tombak bisa dibuat payung. Delima, satu buah delima. Dan susu pun diberi berkah.
sehingga susu onta yang akan melahirkan cukup untuk satu kabilah. Susu sapi yang melahirkan cukup untuk satu kampung. Susu kambing yang akan melahirkan cukup untuk satu keluarga. Jadi semuanya berkah. Di hadis yang lain dari Ibnu Majah bahwa bumi akan seperti bentangan perak, nampan perak, dan tumbuh-tumbuhannya akan tumbuh seperti zamannya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga apabila ada sekelompok orang berkumpul untuk memakan setangkai anggur, maka itu akan membuatnya senang, kenyang. Anggur bisa mengenyangkan sekelompok orang. Dan apabila sekelompok orang tersebut berkumpul untuk makan sebuah delima, maka hal itu juga akan membuat mereka senang dan kenyang. Seekor sapi pada saat itu harganya sangatlah murah. Sapi harganya sangat murah. Dan seekor kuda hanya seharga beberapa dirham. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kuda menjadi murah?" Beliau bersabda, "Ia tidak digunakan untuk perang selamanya. Kuda itu adalah kendaraan untuk berperang. Sudah nggak ada perang, maka kuda tidak banyak bermanfaat. Maka harganya jatuh, hukum pasar ini." Tetapi sebaliknya, kenapa sapi jantan harganya mahal? Karena saat itu digunakan untuk membajak bumi. Manusia bercocok tanam. Dari sini ada hikmahnya. Pertama apa? Semua kembali kepada manual ya. Teknologi nggak ada nih. Yang bajak pakai sapi. Masya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tersebarnya keamanan dan kedamaian di seluruh bumi merata. Saya membacakan matanya tapi waktu nggak nuntut ini. Para nabi adalah saudara sebapak dan ibu mereka berbeda-beda. Akan tetapi agama mereka itu satu, yakni dinul Islam. Dan aku adalah orang yang paling berhak kepada Ibnu Maryam, karena tidak ada nabi di antaraku dengannya. Dan sungguh dia pasti akan turun. Lalu Allah akan membinasakan Dajjal dan bumi menjadi aman sehingga singa dapat hidup bersama unta, harimau bisa hidup dengan sapi, serigala bisa hidup dengan kambing. Demikian pula anak-anak kecil dapat bermain dengan ular tanpa takut membahayakan. Hadis Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Kemudian ini hadis lainnya dari Imam Ahmad juga. Kemudian dia mengembalikan, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kedamaian dan menjadikan pedang sebagai sabit. Jadi pedang karena tidak berfungsi lagi untuk perang, dicor kembali menjadi arit untuk bercocok tanam. Kemudian saat itu Allah menghilangkan racun dari semua makhluk yang beracun, serta langit menurunkan rezekinya dan bumi mengeluarkan keberkahannya, sehingga anak kecil bermain dengan ular yang berbisa, sedang ular tersebut tidak membahayakan dirinya. Serigala menggembalakan domba dan tidak membahayakannya, serta singa-singa menggembalakan sapi dan tidak membahayakannya. Bisa bayangkan zaman itu. Jadi tidak ada makhluk yang saling membahayakan. Subhanallah ya. Kalau Allah mau, semua bisa jadi. Kalau Islam tegak, semua bisa aman. Kalau Islam tegak, semua bisa makmur. Bayangkan, kalau Islam tegak, keadilan merata. Sehingga orang-orang zalim, orang-orang rakus, orang-orang yang oligarki yang tidak pernah kenyang perutnya, ya, pasti akan tidak mau dengan Islam. Karena apa? Menghalangi hawa nafsunya. Karena datangnya Islam itu adjuran wa adlan. Datangnya Islam itu membawa kejujuran dan keadilan. Sehingga pasti mereka menolaknya. Ini dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika Nabi Isa alaihissalam turun,
akan menjadi seorang hakim yang adil di kalangan umatku dan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus pajak, membiarkan sedekah. Karena siapa yang bisa disedekahi? Karena saat itu tidak ada orang yang mau diberi sedekah. Bahkan ketika sebelum itu, ketika Nabi Al-Mahdi masih berpemimpin, ya, ada orang yang minta sedekah dari harta ghanimah, kemudian diambil dari harta ghanimah. Kemudian setelah itu dia apa ya bahasanya? Getun, bahasa Indonesia apa getun? Menyesal. Dia merasa dirinya adalah orang yang paling tamak di umat Muhammad SAW. Kemudian harta itu dikembalikan lagi ke Baitul Mal. Kata Baitul Mal tidak menerima pengembalian. Barang yang sudah diambil tidak terima kayak toko sekarang jualannya. Sedang orang itu menangis karena menyesal, takut menjadi umat yang paling tamak di umat Muhammad. Jadi sedekah nggak perlu, nggak butuh sedekah. Zakat diangkat, kewajiban zakat hilang, kewajiban sedekah jadi hilang. Dan permusuhan dihapus. Jadi manusia ini sifat kebencian terhadap permusuhannya terhadap makhluk yang lainnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara dua orang tidak ada saling memusuhi. Jangankan permusuhan antar banyak orang, di antara dua orang tidak ada sifat Jadi sifat tabiat untuk bermusuhan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Isa alaihissalam memimpin. Bahkan racun dari setiap makhluk yang beracun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang bayi perempuan memasukkan tangannya ke dalam mulut ular, maka ular tersebut tidak membahayakannya. Bahkan bayi perempuan itu dapat juga bermain-main, berkejar-kejaran dengan seekor singa. Sedangkan singa tersebut tidak akan membahayakannya. Dan serigala pun berada di tengah-tengah gerombolan kambing, seakan-akan dia adalah pengembala kambing itu dan tidak membahayakannya. Kemudian dan dunia ini dipenuhi oleh kedamaian dan keamanan sebagaimana bejana yang berisi air karena sangat penuh, rata. Agama menjadi satu, yakni agama Islam. Maka tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Terhapuslah seluruh hal yang menyebabkan peperangan. Maka saat itu suku Quraisy kembali terambil kekuasaannya. Jadi Quraisy itu punya hak memimpin dalam umat Islam ini. Tapi ketika Nabi Isa turun, hak kepemimpinan dalam suku Quraisy itu terangkat. Makanya di antara salah satu fikih kepemimpinan dalam Islam itu syarat pertama khalifah itu adalah harus Quraisy. Meskipun bukan syarat utama, bukan mutlak, tapi itu merupakan syarat yang disyaratkan oleh para ulama. Saya sampai jam berapa ya? 9. Semoga langsung 1 jam. Jadi ketika umat Muhammad Nabi Isa alaihissalam itu keluar, turun, jadi kemakmuran, keberkahan, keamanan, semuanya merata. Bahkan kalau kita sering baca ayat ini, wa idzal isyaru tilat. Surat apa? At-Takwir, ya. Terus amal ini. Wa idzal isyaru tilat. Dalam tafsir dijelaskan bahwa ketika unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, saatnya kapan? Mufassir menjelaskan saat Nabi Isa alaihissalam turun. Termasuk saat-saat menjelang kiamat. Makanya dalam hadis yang sebelumnya dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, ketika selesai dengan Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa mendapatkan wahyu bahwa bumi ini seakan-akan seperti wanita yang hamil 9 bulan
yang sedang menunggu apa bahasa Indonesianya? Persalinan, ya. Tidak tahu kapan malam atau kapan pagi. Bisa lahir pagi, bisa lahir malam, tidak tahu waktunya. Ketika Nabi Isa selesai dengan Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa dapat wahyu tentang keadaan bumi. Allah menjelaskan bahwa bumi sekarang ini sudah seperti seorang wanita yang sedang hamil 9 bulan dan tidak tahu kapan akan lahir. Apakah di waktu malamnya atau di waktu paginya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir ini. Saya ini sampai 31 misalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ar-Rum, "Dhaharal fasada fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar, kepada syariat Allah. Kerusakan itu adalah apa? Keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabnya kembali kepada syariat Allah. Ketika keluar dari syariat Allah, yang terjadi apa? Kerusakan di darat dan di lautan. Tetapi ketika kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kemakmuran, keamanan, keadilan. Bahkan permusuhan di antara umat manusia hilang. Keberkahan di mana-mana. Jawabnya di surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa aghadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya satu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barokat, maka kami akan bukakan barokat, bukan barokah. Kalau barokah satu, kalau barokat keberkahan. Minas sama dari langit dan keberkahan dari bumi. Kemakmuran, keamanan, ya, keadilan, kebersamaan, ya bahasanya itu. Semua hal yang indah itu barokah. Tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Bencana di mana? Puncak dari makarnya Yahudi, kenapa? Tandanya keluarnya Dajjal itu zalazil di mana-mana, kehancuran, paceklik. Kenapa? Dhaharal fasada fil ardi fil barri wal, karena manusia meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabnya sudah kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Mahdi dan Nabi Isa. Jadi hikmah diturunkannya Nabi Isa adalah mengembalikan manusia semuanya kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Menghabisi makhluk laknatullah alaihim yang menyebabkan kerusakan di muka bumi, yakni apa? Dajjal dan bala tentara. Selama mereka tidak dihabisi, tidak akan pernah selesai urusan umat manusia ini. Makanya setelah itu kan Nabi Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian Yahudi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersembunyi dan di balik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan batu dan pohon pun berkata, "Ya Abdullah, ya Muslim, hada Yahudiyun khalfi fata'ala faqtulu." Wahai hamba Allah, Muslim, sini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Kenapa? Karena makhluk Allah yang namanya bumi, as-sajar, pohon-pohonan, batu yang tidak bisa berbicara pun berbicara satu. Kenapa? Karena merasakan kedoliman Dajjal dan bala tentara. Mereka mengeluhkan ini semuanya kembalikan kepada umat kaum muslim pemegang amanah ini. Yang bisa menyelesaikan umat ini saja umat Islam. Yang bisa mengangkat kedoliman pada manusia hanya umat Islam. Tidak ada yang lainnya. Jadi kalau kita mau mengembalikan keadilan, mensejahterakan penduduk manusia, kembali kepada syariat Islam.
Bas, selesai itu. Itu hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihi salam. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.